Oke, sekarang kita masuk ke bagian Google Cloud Platform ya. Jadi sekarang gue mau sharing tentang apa yang sering gue baca di Jurnal Tech mengenai perkembangan bisnis dari Google Cloud serta produk-produk atau service di Google Cloud itu apa aja gitu ya. As a general gitu ya. Nanti gue bikin spesifiknya gitu ya di serial ini. Pantau terus ya. Oke, sekarang kita masuk ke sharing gue mengenai bisnis Google Cloud ya. Jadi kenapa sih gue pengen sharing tentang Google Cloud? Jadi di beberapa jurnal yang udah gue baca, maksudnya di beberapa portal berita gitu ya, yang udah gue baca, Google Cloud itu adalah salah satu cloud service provider yang growth-nya paling tinggi gitu. Almost 50% gitu ya. Bahkan ini gue kutip dari zdnet.com, dia bikin berita tentang Google Cloud ya. Bahwa Google Cloud brought in 4 billion US dollar ya. Dan itu meningkat 46% dari yang tahun sebelumnya 2,78 miliar US dollar. Dan menurut gue ini angka yang cukup signifikan ya, karena mengingat 2020 itu adalah masa pandemi, tapi mereka bisa bisa generate revenue sedemikian rupa ya, growth-nya sekitar 46% dan itu angka yang cukup fantastis gitu ya. Dan itulah salah satu alasan gue kenapa gue pengen sharing tentang Google Cloud Platform ini. Dan siapa tahu bisa nunjang karir lo juga gitu kan. Di sini gue kutip juga dari pejabatnya Google ya, CFO-nya Ruth Porat. Dia bilang kalau we are very pleased with the ongoing momentum in Google Cloud with revenues 4 billion in the quarter, reflecting strength and opportunity in both GCP and workspace. Ini jadi gambaran buat teman-teman semua gitu ya, bahwa cloud computing market itu benar-benar potensial ya, terutama di Google Cloud. Dan gue kira ini bisa jadi salah satu opsi untuk lo bisa berkarir di dunia Google Cloud gitu ya. Karena banyak banget nih role-role yang dibutuhkan di perusahaan untuk bisa menggunakan layanan Google Cloud-nya gitu. Karena produk dan service-nya kan cukup banyak gitu, dan Google Cloud juga terus tumbuh gitu ya. Ya terbukti dengan ini ya, up to almost 50% of their growth gitu. Produk-produknya pasti akan makin banyak, makin canggih, dan lo punya kesempatan untuk bisa punya karir di situ gitu ya, untuk membantu perusahaan-perusahaan ngadopsi cloud computing khususnya Google Cloud. Berdasarkan yang gue baca juga, jadi ada beberapa job roles yang memang popular gitu ya di Google Cloud. Salah banyaknya adalah ini gitu ya. Ada Cloud Architect, Cloud Engineer, Sales Engineer, Program Manager, DevOps. Itu salah banyak dari beberapa role ya yang sering ditemukan di Google Cloud. Lalu the most popular industries yang Google Cloud Certified itu kerja di situ gitu ya, mostly di IT software, IT related service, sama IT consulting. Oke, nah lo bisa mulai meraba nih, kira-kira lo mau berkarir di mana, lo mau berkarir jadi apa gitu ya, dengan lo belajar Google Cloud Platform ini dari hasil sharing gue di serial video ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Google Cloud Platform ya. Kalau tadi gue udah bahas ya sedikit tentang growth-nya Google Cloud serta gambaran umum gitu ya, berkarir di Google Cloud itu seperti apa. Sekarang gue masuk ke penjelasan mengenai Google Cloud. Oke, seperti video gue yang pertama bikin ya, yang pertama gue sharing ke lo, bahwa sebenarnya cloud computing itu kan kita pakai resource komputasi punya orang lain gitu ya, atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis kita gitu ya. Jadi kalau kita pakai Google Cloud Platform ya berarti kita sebenarnya kita ngolah data, kita nyimpen data, kita proses data gitu ya, itu data centernya Google gitu. Nah, dibuktikan sendiri sama dokumentasi dari Google Cloud itu sendiri gitu. Dibilang kalau Google Cloud consists of a set of physical assets such as computers and hard disk drives and virtual resources such as VMs that are contained in Google's data centers around the globe. Oke? Jadi konsep awal yang gue bilang mengenai cloud itu apa gitu ya, dan itu tertulis juga di bagian dokumentasi awalnya Google Cloud gitu. Jadi
pada prinsipnya adalah kita pengen pakai daya komputasi data center Google yang udah canggih gitu ya, kita manfaatkan untuk kepentingan bisnis kita gitu. Kurang lebih gitu ya. Nanti bentukannya ada banyak, ada IaaS gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar, ada infrastructure as a service, ada platform as a service, ada ada software as a service gitu ya, ada banyak sekali layanan dari Google Cloud. Tapi intinya adalah kita menggunakan daya komputasi dari data center Google untuk kepentingan bisnis kita gitu ya. Oke. Berikut adalah beberapa produk dan service-service-nya punya Google dan punya Google Cloud ya tentunya ya. Dan nanti gue akan bahas mengenai ini satu-satu gitu ya. Dari compute gitu, pilihan komputasinya ada banyak nih, ada compute engine, ada Kubernetes engine, ada app engine, ada cloud functions. Sebenarnya ada Cloud Run for CentOS gitu ya. Sebenarnya ada banyak dan ini akan terus berkembang gitu. Dan gue akan terus update video-video di serial Google Cloud ini. Nah nanti gue juga akan jelasin mengenai gimana sih cara lo pilih service yang paling optimum buat nge-running aplikasi lo gitu ya, atau nge-running service lo gitu. Jadi karena itu pun ada lo harus ngerti juga nih cara ngedeploy aplikasi lo gimana di cloud supaya cost-nya bisa minimum gitu ya, tapi performanya bisa maksimum. Oke? Seperti yang gue bilang, jadi kalau cloud itu kalau lo nggak ngerti cara pakainya, bisa jadi malah bukan jadi lebih murah gitu, malah jadi lebih mahal gitu. Oke? Jadi beberapa service-nya ada compute untuk memanfaatkan daya komputasi, ada management biasanya untuk operation ya, untuk monitoring dan lain-lain. Terus ada networking, kita bisa atur firewall, DNS, kita bisa bikin hybrid cloud gitu ya, kita bisa koneksi antara data center on-premise kita gitu ya, bagi perusahaan yang sudah punya data center pengen dikoneksikan ke data centernya Google via Google Cloud gitu, itu bisa juga. Terus ada storage dan database, Bigtable, Data Store, Cloud SQL gitu ya, Cloud Spanner, dan ini teknologi stack yang bagus banget nih untuk bisa digunakan. Berikutnya ada Big Data ya, ini juga topik yang lagi hangat juga ya gitu ya akhir-akhir ini. Ada Identity and Security, ada Machine Learning. Nah ini juga udah ada built-in Machine Learning ya yang teman-teman bisa pakai. Jadi kalau teman-teman udah punya ide untuk membuat satu aplikasi yang perlu service Machine Learning-nya gitu ya, teman-teman nggak perlu build dari nol. Google Cloud di beberapa service-nya bisa bantu itu gitu ya, bisa bantu untuk ngedevelop produk-produk yang lo gagas gitu. Oke, nanti gue bahas mengenai semua produk dan service ini. Ini sedikit pengenalan buat lo semua. Jadi gue adalah professional cloud architect di Google Cloud. Alhamdulillah gue lulus untuk sertifikasi. So gue mau sharing aja nih mengenai service-service yang ada di Google Cloud, dan kalau lo punya insight lebih, lo bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk pengenalan Google Cloud. Next kita masuk ke service pertama, yaitu service komputasinya Google Cloud. Oke.